Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan kami hanturkan dalam kepadamu untuk segala kebaikan dalam kehidupan kami yang masih kami dapat rasakan dan kami nikmati hingga pagi hari ini. Di sini Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari renungan harian kami. Kiranya Tuhan berkati hati dan pikiran kami agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan juga yang memberkati segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan yang menuntun langkah kehidupan kami. Hanya dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom, Ama Inang dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi renungan kita pada Kamis 20 Juni 2024, terambil dari kitab Yohanes 16 pasalnya yang ke-33. Asa mardamehamu di bagasanau, umbahen nau taon akai tuhamu. Hapur suhondo jabarmuna di portibion, alai posmarohamuna nungatalu hubain portibion. Dalam bahasa Indonesia, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Ama Inang dan saudara-saudara sekalian, mungkin kita pernah mendapatkan sebuah janji, atau bahkan kita pernah mengucapkan janji kepada seseorang. Janji ini mungkin beragam, baik dalam bentuk barang, ucapan, tindakan, perilaku, yang tujuannya untuk bagaimana seseorang yang kita janjikan bisa bahagia, senang, dan lain sebagainya. Kalau kita mengingkari janji kita, disebutlah kita sebagai seorang pembohong. Begitu juga Ama Inang dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Dari ini adalah perkataan terakhir Yesus sebelum ia dihianati, sebelum ia diserahkan untuk disalibkan, atau dapat kita katakan pesan terakhir kepada murid-muridnya. Karena dikatakan, semuanya kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Ada suatu konteks yang terjadi mengapa Yesus mengatakan itu kepada murid-muridnya. Ialah bagaimana Yesus memberitakan ini, menyampaikan ini supaya murid-muridnya siap untuk menghadapi kenyataan dunia, bahwa Yesus juga akan meninggalkan mereka secara fisik, yaitu melalui kematian di tengah-tengah kehidupan murid-muridnya. Yesus mengajarkan bahwa dunia ini penuh penindasan, bahwa dunia ini penuh kesulitan dan penderitaan. Dalam hal ini Ama Inang dan saudara-saudara sekalian, Yesus memberikan sebuah perkataan bahwa dunia tidak seindah ataupun sesuai dengan yang kita harapkan. Tetapi di balik semua yang terjadi, penderitaan yang terjadi dalam kehidupan, Tuhan menjanjikan bahwa ada damai sejahtera yang terjadi dalam kehidupan kita, terkhususnya dalam kehidupan murid-muridnya pada konteks saat itu. Yesus menegaskan bahwa kuasanya lebih besar daripada dunia. Apapun yang terjadi dunia tidak lebih besar daripada yang terjadi ataupun yang Yesus lakukan, Tuhan Allah lakukan dalam hidup mereka. Sehingga Ama Inang, mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita ingin melakukan sesuatu, ingin menjanjikan sesuatu, pastinya kita penuh dengan kehati-hatian juga. Ada sebuah cerita Ama Inang dan saudara-saudari sekalian. Seorang anak yang ingin sekali membeli handphone. Tentunya ketika membeli handphone pasti membutuhkan dana atau biaya. Tapi di balik handphone itu, uang jajan yang diberikan orang tua tidak cukup. Sehingga berbagai cara dia lakukan bagaimana uang ini terkumpul. Mulai dari dia menabung, mulai dia menyisihkan uang yang diberikan keluarga mungkin kepada dirinya. Tetapi ada yang mengajarkan kepada dia supaya mencuri saja, supaya mengambil saja uang supaya dia cepat membeli handphone. Sebagai seorang anak yang mungkin menggebu-gebu dalam membeli handphone, pasti dia juga mencari jalan cepat. Artinya ketika dia mencuri itu dan akhirnya ketahuan bahwa akhirnya dia tidak bisa membeli handphone, bahkan dia harus mengganti kerugian, artinya dia tidak mendapatkan kedua-duanya. Tidak ada, yang ada hanyalah kerugian dalam kehidupannya.
Tidak ada damai sejahtera yang terjadi dalam kehidupannya dari pemberian handphone tersebut. Tidak seperti Yesus. Walaupun Yesus memang mengatakan bahwa dalam dunia ini ada sebuah tantangan, dalam dunia ini ada sebuah rintangan, tetapi damai sejahtera itu ada dalam Yesus. Di di ayat yang berikutnya, nas yang berikutnya dikatakan, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Apakah anak tadi jadi ketakutan? Tentu. Tetapi anak ini membawa sebuah perubahan. Dari ketakutannya, dia semakin tahu bahwa ketika dia membutuhkan sesuatu, ketika dia menginginkan sesuatu, harus ada yang dia korbankan. Sepertinya dia sudah benar dalam mengumpul uang jajannya. Tapi penderitaan itu membuat dia bagaimana untuk selalu menguatkan dirinya bahwa tidak semudah itu untuk membelikan handphone. Sama halnya mungkin kita dalam menghadapi dunia ini. Tidak semudah itu kita menghadapi dunia kita ini. Tapi kita yakin Amang Inang dan saudara-saudara sekalian bahwa dalam nats ini Yesus menjanjikan bahwa Yesus telah mengalahkan dunia ini. Tinggal bagaimana kita menghidupi hal tersebut. Bagaimana kita melayangkan hidup kita dalam kehidupan dengan Yesus. Di sini Amang Inang ada 3 poin yang bisa kita ambil, yang bisa kita refleksikan dalam kehidupan kita. Yang pertama, damai sejahtera dalam Kristus. Seperti yang dikatakan kepada murid-muridnya untuk mempersiapkan diri, begitu juga dengan kita. Ketika kita beriringan dengan Yesus, kita hidup di dalam Yesus, maka damai sejahtera ada dalam kehidupan kita. Yang kedua, menghadapi penderitaan. Kita tidak bisa pungkiri bahwa dunia ini penuh penderitaan. Tetapi bagaimana kita bisa menghadapi penderitaan tersebut, kesedihan, tekanan dalam kehidupan kita dengan tidak meninggalkan Kristus. Kita hidup dalam kuasa kekuatan Kristus untuk menghadapi setiap tantangan kita. Dan yang ketiga, kemenangan Kristus akan dunia ini. Di nats yang terakhir tadi bahwa dikatakan, aku telah mengalahkan dunia. Artinya ketika kita hidup dalam Yesus, hidup dalam Kristus, kemenangan Kristus atas dunia. Kristuslah, Yesuslah Allah yang memiliki atas dunia ini, bukanlah hanya manusia. Manusia hanya sebagai orang yang menumpang di dunia ini, tapi bagaimana Kristus menang atas kejahatan-kejahatan terjadi dalam dunia. Dan yang terakhir, kekuatan dalam keyakinan. Dari nats ini Amang Inang dan saudara-saudara sekalian, kekuatan dan keyakinan atau yang dikatakan dengan iman itu sangat penting dalam kehidupan kita. Supaya apa yang dikatakan Yesus melalui murid-muridnya dan kepada kita juga pada saat ini, kita bisa memperoleh sebuah kekuatan dan keyakinan bahwa dalam iman kita dapat menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan kita. Mungkin contoh anak kecil tadi hanya sebagai contoh kecil, mungkin kita akan sering menghadapi, bahkan kita setiap harinya dihadapi dengan tantangan-tantangan yang beragam, perekonomian, keluarga, perkuliahan, sekolah, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita melalui nats ini, bahwa Tuhan sudah menjanjikan, jadi Tuhan sudah berjanji, dan dia sudah menggenapi itu. Melalui Yohanes 16 ayat 33, semua itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Sehingga menginang bagaimana kita menghidupi dalam kehidupan kita, supaya kita percaya dan mengandalkan Tuhan dalam setiap penderitaan, penganiayaan, ketakutan dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan telah mengalahkan dunia, asalkan kita mau hidup di dalam Kristus. Demikian Amang Inang dan saudara-saudara sekalian, kiranya nats kita, renungan kita pada pagi hari ini dapat menjadi pedoman kita sepanjang satu hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.